Setiap penghuni rumah ini selalu pergi, tapi bukan karena pindah. Fulan menemukan rumah kontrakan itu secara tidak sengaja. Harganya jauh di bawah pasaran. Lokasinya memang masuk gang sempit, dan temboknya terlihat tua, tapi tidak ada yang tampak rusak parah. Saat pertama kali membuka pintunya, Fulan mencium bau lembab bercampur sabun. Bukan bau apek, tapi bau seperti kamar mandi yang baru saja dipakai. Pemilik rumah hanya berkata singkat, "Kalau malam, jangan banyak penasaran." Kalimat itu terdengar seperti candaan, sampai Fulan tahu artinya. Hari pertama, Fulan mencoba menyapa tetangga. Sebagian membalas dengan senyum kaku, sebagian pura-pura sibuk. Ketika Fulan menyebut alamat rumah kontrakan itu, ekspresi mereka berubah. Bukan kaget, tapi seperti orang yang baru diingatkan sesuatu yang seharusnya sudah dilupakan. Seorang ibu tua hanya berbisik, "Mas, betah ya?" Nada suaranya terdengar seperti doa, bukan harapan. Malam pertama, Fulan tidur dengan tenang. Sampai jarum jam menunjuk pukul 1:30. Fulan terbangun karena suara air mengalir. Bukan deras, tapi stabil. Seperti orang mandi terlalu lama. Setengah sadar, Fulan berpikir mungkin aku lupa mematikan keran. Padahal Fulan yakin, sebelum tidur, Fulan sudah mengeceknya. Fulan membuka pintu kamar mandi. Lampunya menyala. Uap tipis memenuhi ruangan. Lantai basah, masih hangat. Tapi tidak ada siapapun. Keran tertutup rapat. Tidak ada ember, tidak ada handuk tergantung. Seolah seseorang baru saja selesai mandi dan menghilang begitu saja. Malam kedua, jam yang sama, suara yang sama. Kali ini Fulan tidak langsung bangun. Fulan berbaring sambil menatap langit-langit. Mendengarkan suara air yang mengalir itu seolah berasal dari jarak yang sangat dekat. Dan anehnya, Fulan merasa tidak sendirian. Paginya, bau sabun itu kembali tercium. Bukan dari kamar mandi, tapi dari ruang tengah. Fulan membuka semua lemari. Tidak ada apa-apa. Namun bau itu tetap ada, melekat di udara seperti sisa seseorang yang tidak terlihat. Malam ketiga, Fulan sengaja mengunci pintu kamar mandi. Tapi sekitar pukul 10:30, Fulan mendengar suara engsel berderit. Ketika Fulan membuka mata, pintu kamar mandi terbuka perlahan. Lampunya menyala, padahal kuncinya masih terpasang. Keesokan paginya, Fulan menemui pemilik rumah. Saat Fulan menceritakan kejadian itu, ia tidak terlihat terkejut. Ia hanya diam lama, menarik napas, lalu bertanya, "Mas masih mau lanjut tinggal di sana?" Pertanyaan itu membuatnya merinding. Pemilik rumah akhirnya bercerita. Penghuni sebelumnya pindah mendadak, tanpa pamit, tanpa alasan. Ada yang cuma bertahan sebulan, ada yang 2 minggu, ada juga yang tidak pernah kembali mengambil barangnya. Malam itu, Fulan mendengar langkah kaki. Pelan, basah. Langkah itu keluar dari kamar mandi, menyusuri lantai ruang tengah, dan berhenti tepat di depan pintu kamar. Fulan menahan napas, tak berani bergerak. Ada suara napas di balik pintu. Berat, pendek, seperti orang berdiri terlalu dekat. Fulan bisa mendengar uap napasnya menyentuh kayu pintu. Fulan sadar, itu bukan suara orang hidup. Paginya lantai ruang tengah basah. Ada jejak kaki, satu arah, menuju kamar mandi dan berhenti di sana. Tidak ada jejak kembali. Fulan bertanya ke tetangga. Mereka akhirnya bicara. Dulu, ada seorang penghuni meninggal di kamar mandi rumah itu. Terkunci dari dalam. Air mengalir semalaman. Mayatnya ditemukan keesokan pagi. Katanya, sejak kejadian itu, air sering menyala sendiri. Lampu sering hidup tengah malam.
seolah seseorang masih melakukan rutinitas terakhirnya. Fulan memutuskan bertahan 1 malam lagi. Fulan mengunci kamar, mematikan semua lampu, berdoa dalam diam. Di sela suara air, aku mendengar bisikan pelan, "Giliran kamu." Di sela suara air, aku mendengar bisikan pelan, "Giliran kamu." Dengan tangan gemetar, Fulan membuka pintu kamar mandi. Di cermin, Fulan melihat bayangannya, dan satu bayangan lain berdiri tepat di belakang Fulan. Fulan lari keluar rumah, tanpa alas kaki, tanpa menoleh. Paginya Fulan kembali dengan pemilik rumah. Rumah itu bersih, sunyi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Di lemari dapur, kami menemukan buku tua, buku tamu penghuni. Nama-nama tertulis rapi. Tanggal masuk, tanggal keluar. Beberapa halaman kosong. Di halaman terakhir, ada satu nama baru. Nama, itu nama Fulan. Tanggal masuk, benar. Tanggal keluar, kosong. Tiba-tiba suara air terdengar lagi, padahal kami tidak sendirian. Pemilik rumah menangis. Berarti dia masih menunggu. Rumah itu disegel, ditinggalkan. Tetangga bilang lampu kamar mandi tetap menyala tiap malam. Kadang terdengar bisikan, masih ada kamar kosong. Sekarang Fulan sudah pindah jauh. Tapi setiap pukul 8:30, Fulan masih mencium bau sabun itu. Dan kadang lantai kamarnya basah.